Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas 11 Otomatis Schneider. Di sini saya akan rangkaian berurutan dengan 4 input dan 4 output. Pertama, alat-alat yang kita perlukan adalah satu set obeng plus dan minus, lalu multitester, lalu ada kabel USB, dan yang terakhir tak lupa untuk keselamatan kita memakai sarung tangan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung ke video rangkai. Di sini saya akan melakukan wiring dengan rangkaian yang ada seperti di foto, menggunakan 4 input dan 4 output. Pertama-tama, di sini saya menyambungkan kabel fasa dari terminal MCB ke terminal L1 yang terdapat di PLC. Lalu di sini saya menyambungkan kabel netral dari terminal MCB ke terminal L2 per N atau terminal netral yang terdapat di PLC. Setelah itu, saya menyambungkan kabel fasa dari terminal MCB ke terminal fasa yang terdapat di power supply. Lalu, saya menyambungkan kabel netral dari terminal MCB ke terminal netral yang terdapat di power supply. Setelah itu, saya menyambungkan kabel negatif dari power supply ke terminal COM input yang terdapat di PLC. Lalu di sini saya melakukan pengecekan untuk mengecek terminal NO dan NC yang terdapat di push button menggunakan multitester. Untuk push button 1, 2, dan 3 saya menggunakan NO, dan untuk emergency saya menggunakan NC. Lalu di sini saya menyambungkan kabel positif dari power supply ke terminal COM yang terdapat di push button 1. Di sini saya melakukan jumper dari terminal COM pada push button 1 ke terminal COM pada push button 2. Selanjutnya, saya melakukan jumper lagi pada terminal COM push button 2 ke terminal COM push button 3. Lalu, di sini saya melakukan jumper lagi pada terminal COM push button 3 ke terminal COM emergency. Lalu di sini saya menghubungkan kabel dari terminal NO push button 1 ke terminal input PLC. Untuk push button 1 ini saya menggunakan alamat 04. Setelah itu, saya di sini menghubungkan terminal NO push button 2 ke terminal input PLC. Untuk push button 2 ini saya menggunakan alamat 01. Lalu saya menghubungkan lagi terminal NO push button 3 ke terminal input PLC. Dan untuk push button 3 ini saya menggunakan alamat 02.
Dan di sini saya menghubungkan terminal NC pada emergency ke terminal input PLC. Dan untuk emergency ini saya menggunakan alamat 03. Setelah itu, di sini saya menyambungkan kabel negatif dari power supply ke terminal COM yang terdapat di output PLC. Setelah itu, di sini saya menghubungkan kabel positif dari power supply ke terminal X1 yang terdapat di lampu indikator yang berwarna hijau. Lalu di sini saya menjumper kabel dari terminal X1 lampu indikator yang berwarna hijau ke terminal X1 lampu indikator yang berwarna merah. Setelah itu, saya menjumper kabel lagi dari terminal X1 lampu indikator yang berwarna merah ke terminal X1 lampu indikator yang berwarna kuning. Dan di sini saya menjumper lagi kabel dari terminal X1 lampu indikator yang berwarna kuning ke terminal X1 lampu indikator yang berwarna biru. Lalu di sini saya menghubungkan kabel dari terminal X2 lampu indikator yang berwarna biru ke terminal output PLC. Untuk lampu indikator berwarna biru ini saya menggunakan alamat 04. Lalu saya menghubungkan terminal X2 lampu indikator kuning ke terminal output PLC. Untuk lampu indikator yang berwarna kuning ini saya menggunakan alamat 05. Selanjutnya, saya menghubungkan kabel dari terminal X2 lampu indikator yang berwarna merah ke terminal output PLC. Untuk lampu ini saya menggunakan alamat 06. Setelah itu, saya menghubungkan kabel lagi dari terminal X2 lampu indikator yang berwarna hijau ke terminal output PLC. Untuk lampu indikator yang berwarna hijau ini, saya menggunakan alamat 07. Setelah wiring, di sini saya melanjutkan pemrograman di aplikasi CX1 Programmer. Lalu, saya memasukkan tipe PLC-nya yaitu CP1E E20 SDRA. Lalu, seperti yang ada di gambar tersebut, ini adalah kontrol inputnya. Di sini saya telah memasukkan alamat input sesuai dengan yang saya wiring tadi, yaitu push button 1-nya 04, push button 2-nya 01, emergensinya 03, dan push button 3-nya 02. Setelah melakukan program kontrol input, tak lupa di sini saya melakukan program untuk kontrol outputnya juga. Seperti yang telah saya wiring tadi, outputnya telah saya masukkan alamat seperti yang saya wiring, yaitu lampu merahnya 06, lampu hijau 07, lampu kuning 05, dan lampu birunya 04. Untuk alamat step 1, step 2, step 3, dan juga step 4, ini sama seperti alamat yang ada di coil pada kontrol input di foto sebelumnya. Setelah melakukan pemrograman kontrol input dan kontrol outputnya, di sini saya langsung mentransfer pemrograman ini ke PLC. Dan setelah ditransfer, langsung kita cek pembuktiannya. Jika push button ditekan, lampu 1 yang berwarna merah akan hidup, dan jika push button kedua yang ditekan, lampu 2 yang berwarna hijau akan hidup, dan jika emergency ditekan,
lampu ketiga yang warna kuning akan hidup, dan jika push button ketiga kita tekan, lampu stop akan hidup dan mematikan lampu 1, 2, dan 3. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.